serta Pak Dosen. Perkenalkan, nama saya adalah Ludia Merlimas Kikit, NPM 12 11 02 01 20 02 01 2 anak. Program studi keperawatan, Fakultas Kesehatan, kelas B keperawatan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya. Yang kedua menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Yang berikut saya akan menjelaskan sel eukariotik dan fungsinya. Sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembrane. Umumnya sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Selain itu, sel eukariotik ini juga berfungsi sebagai organel-organel seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan tentang sel eukariotik dan fungsinya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarbolisasi, oksidatif, siklus Krebs, transportasi elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Jadi saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam privat. Glikosis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi di mana gugus karboksil dikeluarkan dari molekul membentuk gugus asetil dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian koenzim A atau CoA menempel pada bagian asam asetat membentuk asetil-CoA. Siklus Krebs adalah jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpicu enzim yang terjadi setelah proses glikosis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Berikut respirasi aerob. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan membawa senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP, adenosine trifosfat. Bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Yang berikut transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Mitokondria atau berlangsungnya dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang berikut saya akan menghitung ada berapa ATP yang dihasilkan. Untuk menghasilkan ATP pada proses respirasi terdapat beberapa tahap semacam molekul, terutama glukosa yang harus dilalui. Tahap-tahap itu antara lain: yang pertama, tahap 1 glikolisis, reaksi glukosa tambah 2 NAD tambah 4 ADP sama dengan 2. Asam privat 2 NADH tambah 2 ATP tambah H2O, ATP yang terbentuk sama dengan 2. Tahap pertama, dekarboksilasi oksidatif, reaksi asam privat tambah 2 NAD tambah 2 KOA sama dengan asetil KOA tambah 2 NADH
tambah CO2 ATP yang terbentuk min. Tahap kedua, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Reaksi asetil KOA asam oksaloasetat tambah 6 NAD tambah 2 FAD tambah 2 GDP sama dengan NADH tambah 2 FADH tambah 2 GTP tambah 4 ACO2. Jadi ATP yang terbentuk adalah 2 atau 1 ATP sama dengan 1 GTP. Tahap ketiga, transfer elektron. Reaksi 10 NADH tambah 2 FADH sama dengan 34 ATP. Jadi ATP yang terbentuk adalah 34. Jadi kesimpulannya untuk sekali reaksi respirasi aerob bisa dihasilkan sebanyak 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Sekilas video dari saya, terima kasih dan shalom.